Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Jumpa kembali bersama Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Bajiro, Selasa 18 Juli 2023. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Dan tema yang kita angkat adalah setiap pribadi istimewa di mata Tuhan. Mari kita hening sejenak dan memohon karunia Roh Kudus agar dituntun dalam terang dan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Korazim, Betsaida, dan terlebih Kapernaum merupakan kota-kota yang mendapat hak istimewa dari Yesus. Di kota-kota tersebut, Yesus paling banyak melakukan pewartaan dan mukjizat. Tetapi dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus justru mengecam kota-kota tersebut dengan berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum." Kata celakalah yang diucapkan oleh Yesus dapat diartikan bahwa Yesus merasa prihatin sekaligus meratapi kota-kota yang tidak mau berubah, yang tetap dengan kebiasaannya yang duniawi. Sekalipun kota-kota tersebut paling sering menerima dan menyaksikan betapa besar rahmat Tuhan yang mereka terima melalui mukjizat-mukjizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap pribadi dari kita adalah istimewa di mata Tuhan. Hak istimewa yang kita terima dari Tuhan berupa rahmat kehidupan yang kita alami setiap hari. Dan hidup itu sendiri adalah mukjizat. Bisa bangun tidur menghirup udara segar dan bebas. Bisa melakukan aktivitas dengan leluasa.
dan masih banyak rahmat lainnya. Itulah hak istimewa yang kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma. Jika setiap hari adalah rahmat Tuhan, maka setiap hari harus diisi dengan perubahan. Perubahan yang membuat kita menjadi manusia baru. Karena kalau kita mengabaikan rahmat dan kesempatan yang luar biasa itu, mungkin kita menjadi salah satu yang dikecam, yang menjadi keprihatinan yang diratapi oleh Tuhan Yesus, karena kita tidak mau berubah setelah mengalami dan melihat sendiri betapa besar karya Tuhan dalam diri kita. Mari kita memandang hari ini, hari esok, sebagai rahmat dan kesempatan yang baru, sehingga kita dipenuhi rasa syukur untuk melakukan perubahan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.